Sebuah mobil kijang kotak bernomor polisi BG1803PE ludes terbakar di lalap si jago merah saat melintas di Jalan Lintas Timur Tanjung Raja depan Asgab Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Sabtu 9 April malam. Kapolsek Tanjung Raja AKP Halim Kesumo mengungkapkan, kronologi peristiwa itu berawal dari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat mobil naas tersebut melintas di TKP. Kemudian tiba-tiba berhenti dan sopir langsung keluar, meninggalkan mobil kijang super grand tersebut. Diduga mobil tersebut mengalami konsleting yang mengakibatkan api menjalar ke seluruh bagian mobil. Api berhasil dipadamkan oleh pihak kepolisian dibantu warga setempat serta pengguna jalan lainnya sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja pemilik kendaraan mengalami kerugian materi lebih kurang 40 juta rupiah. Diduga mobil tersebut menimbun BBM secara ilegal, sehingga pemilik kendaraan meninggalkannya di lokasi kejadian. Saat kejadian mobil tersebut dikendarai Iwan 50 tahun, warga Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja. Keseharian Iwan adalah seorang pedagang. Eti, Sumeko TV melaporkan. Warga Kota Palembang sepertinya tidak perlu khawatir dan menimbun bahan pokok di rumah. Hingga kini stok di tingkat distributor dan pedagang masih mencukupi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raymond Lauri menyatakan, kondisi saat ini harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil dan stok juga terjaga. Pada bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, permintaan masyarakat terhadap bahan pokok relatif meningkat. Bahkan terkadang harga kebutuhan bahan pokok melonjak tanpa terkendali. Kebutuhan pokok dimaksud seperti beras, kedelai, jagung, cabai merah, cabai rawit, ayam potong, daging sapi, telur ayam, gula, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya. Dinas Perdagangan Kota Palembang sudah mengecek dari 5 pasar tradisional, yakni Pasar KM5, Pasar Cinde, Pasar Lemabang, Pasar Soak Bato, dan Pasar 10 Ulu Palembang. Stok bahan kebutuhan pokok tersedia. Masyarakat Kota Palembang dihimbau jangan takut lagi barang kebutuhan pokok tidak ada. Denny, Sumeko TV melaporkan. Jajaran Polsek Ilir Timur 1 Palembang mengamankan 4 unit sepeda motor yang memakai knalpot brong. Razia digelar di wilayah hukum Polsek IT 1 Palembang Sabtu 9 April malam. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang Kompol Ginanjar alias Sukmana SIK mengatakan 4 sepeda motor tersebut diamankan saat anggota Polsek sedang patroli. Pemilik 4 motor yang menggunakan knalpot brong diminta agar segera diganti dan setelah itu dikembalikan. Ginanjar menghimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki sepeda motor untuk tidak menggunakan knalpot brong. Dan bagi yang sudah memasang knalpot itu di sepeda motornya agar segera diganti dengan knalpot standar. Penggunaan knalpot brong bikin resah warga dan pengguna jalan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Seorang wira swastawan Gunawan Jati Prianto 54 tahun, warga Jalan AKBP Haji M. Amin, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan IT 1 Palembang, mendatangi SPKT Polrestabes Palembang Minggu 10 April. Gunawan melaporkan aksi pencurian yang terjadi di rumahnya pada Kamis 7 April sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Gunawan sedang membongkar rumah dan ingin membangun pagar pelindung dari seng karena kecapean Gunawan tertidur. Namun saat terbangun dari tidur, 25 seng yang diletakkan di depan rumahnya sudah tidak ada di gondol maling. Diduga pelaku masuk dari depan rumahnya ketika Gunawan sedang tidur. Gunawan langsung mendatangi SPKT Polrestabes Palembang melaporkan aksi pencurian yang terjadi di rumahnya tersebut. Gunawan berharap dengan membuat laporan polisi, pelaku yang mengambil 25 seng bisa tertangkap dan diproses hukum.
Sementara itu, Kasih Humas Polrestabes Palembang Kompol Abu Dhani membenarkan adanya laporan korban mengenai tindak pidana pencurian. Denny, Sumeko TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali melakukan razia tempat hiburan malam, karaoke, dan panti pijat, Sabtu 9 April malam. Razia dilakukan di Jalan Lintas Timur Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, dan Kecamatan Teluk Gelam Oki. 7 tempat hiburan malam, karaoke, serta panti pijat ditutup paksa. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Oki Abdurrahman melalui Kepala Bidang Penegakan Perda Pol PP dan Damkar Mansession SIP merinci dari 7 tempat yang ditutup paksa, 2 tempat karaoke di Tugu Mulyo, 3 warung remang-remang di Lempuing, dan 2 panti pijat di Teluk Gelam. Pengelola diberikan himbauan kembali agar jangan buka lagi selama bulan puasa, serta diberikan peringatan secara tertulis. Petugas Pol PP kembali melakukan razia ke tempat hiburan malam, karaoke, dan panti pijat ini bertujuan memberikan rasa khusyuk umat muslim menjalankan ibadah puasa. Niskia, Sumeko TV melaporkan.